Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bahas latihan SKB part kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nah, langsung aja masuk ke soal. Yang pertama, salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Berdasarkan pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah peradilan. Kalian bisa pilih dulu ya, seperti biasa. Kalian bisa pilih antara A sampai E ya. Setelah itu, kalau misalnya kalian udah memilih jawabannya, langsung kita masuk ke pembahasan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ya. Berarti ini jawabannya otomatis peradilan umum, karena pada pasal 2, peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Jadi kita bisa simpulin ya bahwa jawabannya itu ada di E. Tapi sebelum itu, walaupun nih mungkin kalian nggak tahu apakah pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 itu jawabannya apa, mungkin kalian nggak tahu, kalian bisa lihat di soalnya aja. Kalian bisa digaris bawahin di bagian rakyat dan umumnya ya. Otomatis kalau misalnya keadilan untuk rakyat pada umumnya itu otomatis di peradilan umum ya. Kalian bisa dipahamin konteksnya. Nanti kalian bisa nemu jawabannya gitu ya. Langsung ke soal selanjutnya. Berapa lama waktu diperlukan bagi penyidik untuk menentukan sikap apakah seorang tersangka yang tertangkap akan diteruskan dengan penahanan atau tidak? Nah, kalian bisa pilih jawabannya antara 2 hari, 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ya. Kalian bisa pilih jawabannya. Kalau misalnya kalian mungkin mau memikirkan nih kira-kira apa jawabannya, kalian bisa pause video ini ya. Nah, langsung aja masuk ke pembahasan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup nih menurut pasal 184 ayat 1 KUHP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ya. Jadi kalau misalnya bukti penahanannya itu cukup, itu bisa dilakukan yang namanya penangkapan ya. Terus penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari ya. Otomatis kita bisa tahu nih jawabannya itu ada di B, selama 1 hari ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Penyidik dapat menahan tersangka tanpa perpanjangan paling lama A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 90 hari, dan E. 50 hari. Nah, kalian bisa pilih untuk jawabannya ya. Kira-kira berapa lama nih tersangka ditahan tanpa perpanjangan ya. Oke, kalau misalnya kalian udah nemu jawabannya, kalian bisa keep jawabannya. Lalu kalian bisa masuk ke pembahasan. Jadi, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung itu diatur pada pasal 24 KUHP sampai dengan pasal 29 KUHP. Dengan perincian yang pertama itu pada tingkat penyidikan ya, diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut paling lama 40 hari. Sedangkan pada tingkat penuntutan diatur dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari. Dan untuk pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Nah, keempat, pada tingkat pemeriksaan pengadilan tinggi diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari. Nah, yang kelima, pada tingkat pemeriksaan pengadilan kasasi diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Nah,
Nah, berdasarkan soal itu kan pada tingkat penyidikan ya, otomatis jangka waktunya itu ada 20 hari ya, ada di 20 hari. Nah, kalau misalnya diperpanjang itu baru 40 hari. Jadi kita bisa simpulin bahwa jawabannya itu ada di A, 20 hari. Next, soal selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat nih data yang ada di soal ya. Yang pertama itu membunuh anggota kelompok. Kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok. Yang ketiga, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik. Yang keempat, memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu. Dan yang terakhir, kelima, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa. Nah, dari pernyataan ini yang termasuk dalam kejahatan genosida sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah, nah kalian bisa dulu nih pahami soal ini ya. Pahami soal ini, lalu kalian bisa temuin jawabannya. Setelah itu kita bisa masuk ke pembahasan ya. Kalian bisa keep jawaban kalian kalau misalnya udah menemukan jawabannya. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Nah, menurut Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari soal, berarti yang pertama, membunuh anggota kelompok. Nah, membunuh anggota kelompok ini masuk ya di sini, masuk dalam genosida ya, berarti nomor 1 berarti betul. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok. Nah, ada juga ya, berarti yang nomor 2 itu berarti benar. Yang ketiga, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik. Di dalam sini belum ada ya kakak ya. Nah, perampasan ini kurang tepat ya, karena nggak ada nih di sini ya. Terus yang keempat, memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu. Nah, di sini ada, kita bisa garis bawain juga. Dan yang terakhir, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pelacuran secara paksa. Di sini nggak ada ya, di dalam pembahasan nggak ada. Berarti kita bisa simpulin jawaban yang benar itu ada di B, 1, 2, dan 4. Membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok, dan memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu ya. Oke, langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara dan pemerintah. Pendapat ini menurut, nah seperti biasa kalian bisa pilih jawabannya dulu ya. Kalau misalnya udah nemu jawabannya, kalian bisa keep jawabannya dulu lalu masuk ke pembahasan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di bab 1 Ketentuan Umum, dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Otomatis kita udah tahu nih jawabannya, karena menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi kita bisa simpulin bahwa jawabannya adalah D, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, terima kasih banget nih yang udah nonton video kali ini ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa untuk pahami materinya juga ya. Karena pastinya, karena udah ada kisi-kisi langsung dari Mahkamah Agung, kalian bisa untuk pahami kisi-kisi ini ya. Jadi mungkin di pagi hari kalian bisa nih untuk pelajarin materi. Tadi kalau misalnya udah malam, kalian bisa untuk belajar latihan soal ya. Begitu setiap hari ya kalau bisa. Nah, karena bentar lagi kan udah masuk ke ujian SKB. Jadi buat teman-teman semuanya tetap gunain waktu sebaik mungkin karena SKB ada di depan mata. Dan semoga tahun depan kalian udah menjadi salah satu di Mahkamah Agung. Semangat dan terima kasih. See you.